Hai Kam, welcome and welcome back to Sopnya channel. So, saya nama Ripka dan di channel ini saya bahas semua tentang perawatan rambut keriting tipe 4. So, di video hari ini saya mau kasih tahu Kam barang-barang apa saja yang kamu harus punya untuk kamu yang mau mulai rawat kamu punya rambut keriting. Kenapa saya buat video ini? Karena dulu pada saat saya awal-awal mulai rawat saya punya rambut keriting, tidak ada orang yang kasih tahu saya dan saya sama sekali tidak tahu barang-barang apa saja yang saya harus punya. Dan saya akhirnya beli barang-barang itu yang sebenarnya saya tidak perlu, tapi saya beli. Dan pada akhirnya barang-barang itu tuh saya tidak pakai. Akhirnya saya kayak buang-buang uang begitu. Makanya itu di video hari ini saya mau kasih tau kamu. Jadi kalau kamu mau tahu barang-barang apa saja yang kamu harus punya, silakan nonton video ini sampai habis. So, yang pertama tuh ada sisir bambu. Yes, sisir bambu. Sisir bambu ini adalah sisir legend yang kalau kamu orang Papua, kamu pasti tahu sisir bambu nih kayak bagaimana. Untuk kamu yang punya rambut keriting tipe 4, 4A, 4B, 4C, kamu harus sisir kamu punya rambut pakai sisir bambu. Karena hanya sisir bambu saja yang bisa sisir kita punya rambut dengan baik dan tanpa merusak kitong punya rambut. Manfaat dari kitong sisir rambut pakai sisir bambu ini adalah yang pertama, kitong punya rambut deh tidak akan putus-putus banyak. Yang kedua, kitong punya kepala tidak akan sakit. Dan yang ketiga, kitong punya rambut yang talingkar sekali tuh dia bisa diatasi dengan sangat cepat. So, kalau kamu punya rambut keriting dan kamu orang Papua, kamu harus punya sisir bambu. Kamu yang punya sisir bambu, kamu absen di kolom komentar, saya mau tahu siapa saja yang sudah punya sisir bambu. Next, minyak rambut. Yes, minyak rambut ini adalah barang kedua yang kamu harus punya. Karena minyak rambut ini dia punya fungsi yang pertama, membantu mengunci kelembapan rambut. Juga dia bantu kita punya rambut tidak cepat rusak. Dan yang terakhir, kamu juga pasti tahu bahwa minyak rambut ini dia menstimulasi pertumbuhan rambut baru. Jadi minyak rambut ini kamu harus punya. Tidak perlu harus minyak rambut yang mahal-mahal. Minyak rambut yang kamu memang sudah punya atau minyak rambut yang cocok dengan kamu punya rambut itu kamu bisa pakai. Minyak rambut apa saja. Intinya yang kamu pakai itu harus minyak rambut. Jangan minyak tanah atau minyak goreng. Iya, intinya kamu harus punya minyak rambut. Itu barang nomor 2 yang wajib kamu harus punya. Kalau kamu biasa tanya saya pakai minyak apa, saya biasa pakai minyak zaitun dan minyak kelapa. Next, botol semprotan rambut. Kamu tahu saya dulu tuh tahu kalau kita mau rawat rambut keriting tuh kita harus punya botol semprotan rambut. Dan pada saat awal saya mulai rawat saya punya rambut keriting itu, saya lihat orang yang punya rambut keriting juga tuh dong pakai botol semprotan rambut ini setiap hari untuk rawat dong punya rambut. Jadi barang ketiga yang menurut saya kamu juga harus punya itu adalah botol semprotan rambut. Kenapa begitu? Karena botol semprotan rambut ini dia bantu mendistribusi atau dia bantu kasih air ke ketong punya rambut dengan jumlah yang sedikit tapi tepat sasaran. Terus juga dia bantu ketong punya rambut keriting ini untuk mudah diatur, tidak mengembang dan juga tidak terbongkar. Dan botol semprotan rambut ini dia juga bantu kasih air ke ketong punya rambut agar supaya pada saat ketong sisir rambut itu rambut tidak setengah mati disisir dan ketong punya kepala tidak sakit. Jadi intinya dia bantu supaya ketong punya talingkar yang ada di rambut ini dia mudah untuk disisir begitu. Next, rambut keriting tipe 4 itu dia talingkar dan dia tidak bisa diurus dengan cara yang sama seperti mereka yang punya tipe rambut lain. Berdasarkan saya punya pengalaman dalam perjalanan merawat saya punya rambut keriting, tong yang punya rambut keriting tipe 4 itu tidak bisa dicuci dengan sampo yang dia cair
putih kental begitu, putih pekat, tidak bisa. Sa kalau cuci rambut dengan sampo yang putih pekat kental itu, sa punya rambut dia akan butuh waktu lama untuk dicuci. Dan terkadang sampo yang dia putih pekat itu dia selalu kasih tinggal kayak sisa-sisa begitu di sa punya rambut. Dan sisa sampo yang putih pekat itu dia yang selalu bikin sa punya rambut ketombe banyak. So saya akhirnya beralih ke sampo yang dia bening, yang dia transparan saya begitu. Sampo yang bening ini pada saat saya pakai untuk cuci saya punya rambut, dia lebih cepat untuk dibersihkan. Mungkin ini kamu rasa kayak itu hanya sampo saja, mau dia tidak akan kasih efek yang besar. Cuman barang kecil saja, mau ketong bisa pakai sampo yang putih kah, sampo apa saja juga barang sama saja. Yes, mungkin menurut kami itu hal yang kecil saja, tapi hal sekecil ini dia bawa perubahan yang besar sekali untuk saya punya rambut. So, kalau kamu tanya sampo bening ini yang macam bagaimana nih? Yo, sampo bening ini kalau saya dulu di Papua saya biasa pakai sampo Herboris sampo yang zaitun. Sampo ini dia sangat bagus sekali dan saya menyarankan kamu kalau kamu cari sampo yang bening, kamu pakai sampo Herboris ini. Atau bisa sampo lain, sampo apa saja, intinya dia bening, dia transparan. Next, hair bonnet atau penutup rambut. Ini juga barang yang kamu harus wajib punya karena dia bantu supaya melindungi kitong punya rambut agar tidak cepat kering dan tidak rusak karena tergesek dengan kain yang bahannya itu tidak ramah untuk rambut. Jadi kalau kamu mau tidur, kamu jangan lupa pakai hair bonnet atau penutup rambut dari kain satin. Terus juga kalau kamu sebelum pakai topi, kamu bisa tutup kamu punya rambut dulu dengan kain satin. Dan kalau kamu punya rambut sedang tidak dalam kondisi yang baik, kayak macam kamu belum urus dan lain-lain begitu, kamu bisa tutup saja dengan kain satin ini dan kamu jalan beraktivitas. That's fine, dan itu juga bisa jadi salah satu style. Kamu bisa beli kayak hair bonnet juga, cuman saya rasa yang wajib, dan kalau kamu tidak bisa beli hair bonnet, kamu bisa beli kain satin saja. Kain satin ini juga dia sama kayak hair bonnet, kamu pakai akan untuk tutup rambut. Next, ikat rambut. Yes, ikat rambut ini barang yang biasa kita pakai untuk menata kitong punya rambut. Tapi kamu tahu ke tidak bahwa tidak semua ikat rambut itu baik untuk rambut. Kamu pernah alami ke tidak kayak kamu ikat rambut, terus pada saat kamu buka ikatan rambut itu banyak sekali rambut yang putus-putus dan terlingkar di ikat rambut itu. Sani sering sekali begitu. Dulu saya sering pakai ikat rambut yang kayak begini nih. Ikat rambut kayak begini nih saya pakai, terus selalu pakai untuk ikat saya punya rambut. Dan saat saya mau buka, banyak sekali rambut yang putus di ikat rambut itu. Dan itu penyebab saya punya rambut deh tidak pernah bisa panjang. Dan saya akhirnya sadar kalau ikat rambut kayak begini nih dia yang bikin saya punya rambut rusak. Jadi saya akhirnya beralih ke ikat rambut yang dong sudah dia punya pembungkus di luar itu pakai bahan satin. Intinya dia model kayak begini. Dan setelah saya pakai ikat rambut yang berbahan satin ini, sapu rambut sudah tidak pernah putus-putus sebanyak dulu lagi. Dan saya saran untuk kamu yang sering ikat rambut, kamu senang untuk ikat kamu punya rambut, kamu bisa beli ikat rambut yang kayak begini supaya kamu punya rambut tidak rusak, tidak putus-putus banyak. Next, scalp massager atau pemijat kulit kepala. Barang ini penting karena dia punya fungsi utama itu adalah dia membantu melancarkan peredaran darah di kitong punya kepala. Jadi kalau kamu mau pertumbuhan rambut baru lebih cepat, kamu coba untuk pakai barang ini di rambut. Kamu harus punya barang ini dan kamu pakai untuk pijat kamu punya kulit kepala, karena peredaran darah yang lancar di kitong punya kepala itu dia bantu pertumbuhan rambut baru lebih cepat. Kalau kamu sudah pernah nonton saya punya video saya cuci rambut itu, saya selalu pakai barang ini pada saat saya cuci rambut dan dia sangat membantu mempercepat pertumbuhan rambut baru di saya punya kepala. So saya sangat menyarankan kamu punya barang ini, kamu harus punya barang ini. Kamu bisa beli kayak di online shop, di Shopee, Tokopedia, TikTok shop juga saya lihat ada. Intinya di online shop kamu bisa beli. Next, Jedi atau jepitan rambut. Yes, siapa di sini yang biasa jepit rambut itu kamu pakai Jedi kayak jepitan rambut kayak begini? Yes, Jedi ini adalah salah satu barang yang saya rasa kamu harus punya, karena jepitan rambut ini yang pertama dia
membantu membagi kitong punya rambut saat kitong perawatan. Jadi saat kamu mau keramas, kamu pakai masker, conditioner, deep condition, dan kamu pas mau sisir rambut, jadi ini dia bantu bagi kamu punya rambut jadi beberapa bagian supaya pada saat tong urus rambut itu dia berproses lebih mudah dan dia lebih rapi. Terus juga jeda ini kamu bisa pakai sebagai aksesoris styling rambut. Sebenarnya ada banyak sekali barang-barang yang kamu bisa beli untuk perawatan kamu punya rambut keriting. Cuman barang-barang yang tadi saya sebut itu adalah barang-barang yang menurut saya sangat penting sekali dan dia sangat membantu kita punya proses merawat rambut dia lebih mudah begitu. Dan barang-barang yang lain itu kalau macam kamu lihat orang-orang dong yang punya rambut keriting terus dong beli, itu sebenarnya juga kamu bisa beli, cuman saya pikir kalau kamu beli terus kamu tidak tahu kamu nanti mau pakai untuk apa, itu sama saja dengan kamu buang-buang uang. Jadi kamu bisa beli barang apa saja yang kamu rasa kamu mau beli, cuman kamu harus tahu kegunaannya apa dulu pada saat kamu sudah beli. Dan saya ini sebenarnya punya barang-barang banyak sekali, cuman kalau kamu mau lihat saya punya barang-barang tuh apa saja, kamu bisa tulis di kolom komentar supaya nanti saya buat satu video di mana saya spill saya punya barang-barang yang saya sudah beli. Banyak sekali barang-barang yang saya sudah beli dan saya ended up tidak pakai kan. Saya taruh saya begitu dan bahkan ada beberapa yang saya sudah buang. So kalau kamu mau lihat sapu barang-barang apa saja yang saya sudah beli dari 2020 sampai dengan sekarang ini, silakan tulis di kolom komentar supaya nanti saya bikin video sendiri. So itu dia beberapa barang yang menurut saya kamu wajib untuk punya supaya kamu bisa rawat rambut di rumah dengan lebih mudah dan gampang, dan barang-barang itu sangat berguna dan kamu akan pakai selalu. So itu saja untuk video hari ini. Sekian dari saya. Jangan lupa like, subscribe saya punya channel, dan juga share video ini ke kamu teman-teman dan keluarga yang juga butuh untuk tahu. Dan kalau kamu ada saran, pertanyaan, tulis di kolom komentar. Kamu juga bisa follow saya punya Instagram, saya punya TikTok. So itu saja. Bye.